Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Resiwati SEAKM MCA selaku Ketua STIAI sekaligus sebagai pembimbing satu dalam tesis saya. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Aji Suratman, CA CMPA AK selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi STIAI. Yang saya hormati Ibu Dr. Hamila SEAKMM selaku pembimbing 2 dari tesis saya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dan karyawan STIAI, dan yang saya banggakan rekan-rekan Magister Akuntansi STIAI yang saat ini juga sedang berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir tesis program Magister Akuntansi STIAI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Sauti dengan NIM 206003011. Program Magister Akuntansi STIAI saat ini akan mempresentasikan isi dari tesis saya yang berjudul Analisis Fraud Hexagon Theory dalam mendeteksi fraudulent financial reporting dengan earning management sebagai variable intervening pada perusahaan properti, real estate, dan building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Latar belakang masalah. Laporan keuangan menjadi salah satu bentuk alat komunikasi perusahaan mengenai data keuangan, aktivitas operasional perusahaan kepada para pengguna informasi keuangan. Perusahaan dapat menunjukkan peningkatan eksistensi kinerja mereka dalam kurun waktu tertentu melalui pelaporan keuangan. Hal ini dalam penelitian Imtihani dan Sukirman 2021, diterbitkan laporan keuangan merupakan wujud media komunikasi pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh ACFE Association of Certified Fraud Examiner pada tahun 2019 menunjukkan, fraud paling banyak terjadi di Indonesia ialah korupsi dengan persentase sebesar 70% dengan jumlah kasus terbanyak yaitu adalah 167 kasus. Penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan menduduki posisi 2 dengan persentase 21% dengan jumlah kasus sebanyak 50 kasus. Sedangkan fraud laporan keuangan sebesar 9% dengan jumlah kasus sebanyak 20 kasus. Maraknya kasus fraud yang menyebabkan permasalahan di sisi keuangan, operasional, dan aktivitas bisnis perusahaan menunjukkan praktik kecurangan laporan keuangan memiliki hubungan yang erat dengan perilaku fraud secara operasional dan strategis. Tiga contoh besar yang belakangan ini terjadi seperti kasus fraud atas proyek fiktif di lingkungan Telkom Group, fraud atas suap dan markup project BTS di Kominfo, dan fraud atas korupsi dan kecurangan laporan keuangan di Waskita Karya yang saat ini sedang ditangani oleh BPK, KPK, dan PPATK. Banyaknya kasus terkait fraud menyebabkan perkembangan teori fraud saat ini terus berkembang, dimulai dari fraud angel, fraud scale, fraud gun theory, fraud diamond, fraud pentagon, dan oleh Faucinas di tahun 2019 dikembangkan teori fraud baru yang disebut fraud hexagon. Teori fraud ini menyertakan elemen keenam, yaitu adalah kolusi atau collusion dalam bahasa Inggris. Menurut Faucinas 2019, jika kolusi sudah terlanjur terjadi khususnya antara karyawan atau antar karyawan dengan pihak eksternal, maka fraud akan lebih sulit untuk dihentikan. Maka secara tidak sengaja faktor itu dapat mendorong terjadinya fraud. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah apakah financial stability, financial target, change in direct and effective monitoring, change in auditor, frequent number of CEO picture, dan collusion secara simultan berpengaruh terhadap earning management. Selanjutnya, financial stability berpengaruh terhadap earning management. Selanjutnya, apakah financial target berpengaruh terhadap earning management? Apakah change in director berpengaruh terhadap earning management? Apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap earning management? Apakah change in auditor berpengaruh terhadap earning management? Apakah frequent number of CEO picture berpengaruh terhadap earning management? Apakah collusion berpengaruh terhadap earning management? Dan apakah earning management berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting atau M-score? Dan rumusan masalah berikutnya adalah apakah financial stability, financial target, change in direct and ineffective monitoring, change in auditor, frequent number of CO picture, dan collusion berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting atau M-score? Apakah financial stability berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting atau M-score? Apakah financial target berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting M-score? Apakah change in director berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting M-score? Apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting atau M-score? Change in auditor berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting atau M-score, frequent number of CO picture berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting atau M-score, collusion berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting atau M-score. Dan selanjutnya, rumusan masalah adalah apakah earning management dapat memediasi pengaruh financial stability terhadap fraudulent financial reporting? Apakah earning management dapat memediasi financial target berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting? Apakah earning management dapat berpengaruh atau memediasi change in director terhadap fraudulent financial reporting? Apakah earning management dapat memediasi ineffective monitoring terhadap fraudulent financial reporting? Apakah earning management dapat memediasi change in auditor terhadap fraudulent financial reporting? Apakah earning management dapat memediasi frequent number of CO picture terhadap fraudulent financial reporting? Apakah earning management dapat memediasi collusion terhadap fraudulent financial reporting? Tinjauan literatur, dasar teori penelitian. Dalam penelitian ini ada enam teori yang termasuk dalam penelitian ini. Yang satu adalah teori keagenan, kedua adalah teori pengharapan atau motivation, yang ketiga adalah teori perilaku terencana, yang keempat adalah fraud hexagon, yang kelima adalah Bayes M-score, dan yang keenam adalah financial number game and earning management.
Baines M-score terbentuk dari DSRI atau Days Sales Receivable Index. Yang kedua adalah GMI, Gross Margin Index. Yang ketiga adalah AQI, Asset Quality Index. Yang keempat adalah SGI, Sales Growth Index. Yang kelima adalah DPI atau Depreciation Index. Yang keenam adalah SGI, Sales and General Administration Expense Index. Yang ketujuh ada LVGI atau Leverage Index. Yang kedelapan adalah TATA atau Total Accruals to Total Assets. Nah, di sebelah kanan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan financial number game. Pengertian berkaitan dengan financial number game itu ada 5, yaitu tentang aggressive accounting, earning management, income smoothing, fraudulent financial reporting, dan creative accounting. Dan 2 hal yang akan dibahas dalam penelitian ini berdasarkan literatur yang telah saya sampaikan, itu ada earning management dan fraudulent financial reporting. Nah, berikut adalah model konseptual dan hipotesis penelitian. Di dalam penelitian ini, model konseptual ada 2, yaitu ada direct model dan indirect model. Berdasarkan 2 model yang telah ditunjukkan, maka berikut adalah hipotesis yang ada dalam penelitian ini. H1, financial stability, financial target, change in direct and ineffective monitoring, change in auditor, frequent number of CO picture, and collusion secara simultan berpengaruh terhadap earning management. Hipotesis kedua adalah financial stability berpengaruh terhadap earning management. Hipotesis ketiga adalah financial target berpengaruh terhadap earning management. Hipotesis keempat adalah change in director berpengaruh terhadap earning management. Hipotesis kelima adalah ineffective monitoring berpengaruh terhadap earning management. Hipotesis keenam adalah change in auditor berpengaruh terhadap earning management. Hipotesis ketujuh adalah frequent number of CO picture berpengaruh terhadap earning management. Hipotesis kedelapan adalah pollution berpengaruh terhadap earning management. Hipotesis kesembilan adalah financial stability, financial target, change in director, ineffective monitoring, change in auditor, frequent number of CO picture, pollution, and earning management secara simultan berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. H10, hipotesis ke-10 adalah financial stability berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis 11 adalah financial target berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis ke-12 adalah change in director berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis ke-13 adalah ineffective monitoring berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis ke-14, change in auditor berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis ke-15 adalah frequent number of CO picture berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hipotesis ke-16 adalah collusion berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. H17 adalah earning management berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. H18, financial stability berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting melalui earning management. Hipotesis ke-19, financial target berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting melalui earning management. Hipotesis ke-20, change in director berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting melalui earning management. Hipotesis ke-21, ineffective monitoring berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting melalui earning management. Hipotesis ke-22, change in the auditor berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting melalui earning management. Hipotesis ke-23, frequent number of CO picture berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting melalui earning management. Hipotesis ke-24, collusion berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting melalui earning management. Metode penelitian jenis penelitian ini merupakan kuantitatif dengan data sekunder, populasi yang terdiri dari perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 17 sampai dengan 2021. Jumlah populasi adalah 73 perusahaan dengan sumber www.idx.co.id. Jenis data adalah data panel. Tahapan penelitian. Pertama adalah purpose sampling dengan cara perusahaan properti real estate dan mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan selama 2017 sampai dengan 2021 dan mencatatkan laba positif dalam kinerja keuangannya. Yang kedua adalah uji statistika deskriptif menghitung terkait nilai maksimum minimum dari sampel penelitian. Yang ketiga adalah uji regresi data panel, terdiri dari uji kesesuaian model, yaitu common effect model, fixed effect model, random effect model. Uji simplifikasi, yaitu multicollinearitas dan heteroskedastisitas, uji Chow, uji Hausman, dan uji LM, dan selanjutnya adalah pembentukan persamaan regresi data panel. Yang terakhir adalah uji hipotesis, yaitu berupa uji F, uji T, dan uji R-square atau koefisien determinasi, dan terakhir adalah uji Sobel untuk menentukan pengaruh mediasi dari variabel intervening. Nah, sebelah kanan ini adalah definisi operasional dan penggunaan variabel. Di sini ada variabel dependent, variabel Y atau variabel dependent, yaitu fraudulent financial reporting. Di sini indikator adalah M-score dengan skala rasio, kemudian ada X1 yaitu financial stability, di sini dihitung dari kenaikan aset perusahaan, di sini ada skala rasio, financial target X3 atau X2 yaitu return on asset, laba bersih dibagi dengan total aset, skalanya rasio, change in director, adalah variabel dummy, apabila ada pergantian maka diberikan 1, apabila tidak diberikan 0 di skala nominal. Kemudian ineffective monitoring adalah jumlah perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris, ini adalah skalanya rasio. Kemudian variabel X5 yaitu change in auditor, variabel dummy diberikan kode 1 apabila terjadi pergantian auditor, apabila tidak adalah 0, ini adalah skalanya nominal. Frequent number of CO picture atau X6, ini adalah jumlah foto CEO yang ditampilkan dalam laporan perusahaan. Ini skalanya adalah nominal. Kemudian adalah collusion adalah X7, dan dengan variabel dummy diberi kode 1 apabila ada afiliasi dengan proyek pemerintahan, BUMN, maupun dengan pejabat-pejabat pemerintahan. Skalanya adalah nominal. Dan variabel intervention atau variabel Z itu adalah earning management, indikatornya ada discretionary accrual dengan skala rasio. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan berkaitan dengan uji statistika deskriptif, regresi data panel, dan uji hipotesis, maka dihasilkan nilai statistika deskriptif dengan F-stab men 1,08, F-target 0,05, CBOD 0,43, IAFFM 0,56, CCPA 0,37, COPIC 2,60,
collusion 0,22, IM minus 0,00, M-score 1,08. Atas perhitungan statistika deskriptif, dilakukan pengujian terkait regresi data panel dan dihasilkan dua persamaan berkaitan dengan regresi data panel, yaitu dengan variabel dependen sebagai earning management dan variabel dependen berikutnya adalah M-score. Nah, berdasarkan uji hipotesis persamaan 1, uji hipotesis persamaan 2, dan uji Sobel, atas uji hipotesis tersebut, maka hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut. Hipotesis 1 diterima, hipotesis 2 ditolak, hipotesis ketiga ditolak, hipotesis keempat ditolak, hipotesis kelima ditolak, hipotesis keenam ditolak, hipotesis ketujuh diterima, hipotesis kedelapan ditolak, hipotesis kesembilan diterima, hipotesis ke-10 diterima, hipotesis ke-11 diterima, hipotesis ke-12 ditolak, hipotesis ke-13 diterima, hipotesis ke-14 ditolak, hipotesis ke-15 diterima, hipotesis ke-16 ditolak, hipotesis ke-17 diterima, hipotesis ke-18 ditolak, hipotesis ke-19 ditolak, hipotesis ke-20 ditolak, hipotesis ke-21 ditolak, hipotesis ke-22 ditolak, hipotesis ke-23 diterima, dan hipotesis ke-24 ditolak. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini, berdasarkan analisis atas hasil uji statistik deskriptif, regresi data panel, dan hipotesis, dilakukan pada pengujian model direct, variabel fraud hexagon secara simultan berpengaruh terhadap earning management dan fraudulent financial reporting, sedangkan secara parsial, variabel frequent number of CO picture berpengaruh terhadap earning management dan fraudulent financial reporting. Secara parsial, variabel financial stability, financial target, dan earning management berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan total aset yang semakin besar dan tekanan dari eksternal terkait target capaian kinerja perusahaan di sisi aset dan profitabilitas secara finansial berkontribusi untuk meningkatkan potensi kecurangan pada laporan keuangan untuk memberikan kesan bahwa perusahaan yang tumbuh dan sustain secara prospektif kepada pemegang saham dan calon investor. Hal ini dinyatakan dalam penelitian Larung, Zuhro, dan Subianto tahun 2021. Pada pengujian variabel di model indirect, variabel earning management dapat memediasi variabel frequent number of CEO picture. Hal ini membuktikan bahwa segala bentuk pencapaian terhadap kinerja perseroan yang semakin baik merupakan prestasi sehingga CEO terdorong untuk selalu menampilkan dirinya di dalam laporan perusahaan sebagai bentuk arogansi untuk menunjukkan prestasi atas memimpin berjalannya perusahaan. Keterbatasan riset ini adalah collusion. Dikarenakan hasil penelitian penunjukan ini tidak semua perusahaan dengan afiliasi pemerintah dan BUMN melakukan tindak kejahatan. Objek penelitian hanya dibatasi pada perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan, sehingga menjadikan sampel penelitian kurang banyak yang mungkin dengan memilih objek berbeda akan memperkaya hasil penelitian. Peneliti selanjutnya disarankan pengukuran kolusi bisa diukur menggunakan sampel yang terbukti bermasalah secara hukum, sehingga terdapat kebaruan dalam penelitian karena pengukuran sampel yang terbukti bermasalah secara hukum. Demikian presentasi berkaitan dengan penelitian tesis saya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.